Apakah Anda sering merasa cepat lelah, padahal baru saja bangun pagi? Banyak orang usia di atas 50 tahun merasakan hal yang sama. Tenaga menurun, sendi terasa kaku, dan semangat pun mulai luntur. Padahal setiap pagi sudah minum kopi untuk menambah energi. Tapi entah mengapa tubuh tetap lemah dan mudah mengantuk. Nah, tahukah Anda? Masalahnya bukan pada kopinya, melainkan pada apa yang tidak Anda tambahkan di dalamnya. Halo sahabat sehat, saya Dr. Wiwa, dan hari ini saya akan membongkar satu rahasia sederhana yang bisa mengubah kualitas hidup Anda di usia senja. Bukan obat mahal, bukan suplemen impor, tapi bahan alami yang mungkin sudah ada di dapur Anda. Cukup tambahkan sedikit saja ke dalam kopi setiap pagi. Hasilnya bisa membuat tubuh Anda kembali kuat, jantung sehat, dan pikiran segar sepanjang hari. Saya sudah melihat banyak pasien lansia yang awalnya lemah. Tapi setelah rutin mencampurkan bahan ini ke kopinya, stamina mereka meningkat drastis. Bahkan ada yang bilang, "Dok, rasanya seperti kembali umur 30 lagi." Tentu bukan sihir. Semua bisa dijelaskan secara ilmiah, dan akan saya kupas tuntas di video ini. Jadi, jangan skip satu detik pun, karena di akhir video nanti saya juga akan berikan cara mencampur bahan ini secara benar agar tidak merusak manfaat kopinya. Klik dulu tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan tips sehat alami lain dari saya, Dr. Wiwa sekarang. Mari kita mulai perjalanan menuju tubuh kuat di usia 50 tahun ke atas, hanya dengan secangkir kopi ajaib ini. Tubuh manusia ibarat mesin yang telah bekerja puluhan tahun tanpa henti. Saat usia mulai menyentuh angka 50, mesin itu masih bisa berfungsi dengan baik, asal dirawat. Namun, kebanyakan dari kita sering lupa bahwa di usia ini, seluruh sistem tubuh mulai mengalami penurunan alami. Metabolisme melambat, otot kehilangan kekuatan, dan hormon energi seperti testosteron atau estrogen mulai berkurang drastis. Akibatnya, banyak lansia mengeluh cepat capek, mudah mengantuk, dan kehilangan semangat untuk beraktivitas, bahkan di pagi hari. Bayangkan, setiap pagi seseorang menyiapkan secangkir kopi panas dengan harapan bisa menambah tenaga. Aroma kopi semerbak, rasa pahitnya menyentuh lidah. Tapi tak lama kemudian tubuh tetap lemas dan pikiran terasa kabur. Kenapa bisa begitu? Karena kopi memang memberi lonjakan energi sementara lewat kafein. Namun jika tubuh kekurangan zat pendukung metabolisme, efeknya tidak akan bertahan lama. Energi naik sebentar, lalu langsung turun lagi. Menurut penjelasan medis, pada usia 50 tahun ke atas, mitokondria, bagian sel yang berfungsi menghasilkan energi, tidak seaktif saat muda. Proses pembakaran kalori jadi lebih lambat, sehingga energi yang dihasilkan dari makanan tidak maksimal. Ditambah lagi, sistem peredaran darah mulai melemah, menyebabkan oksigen dan nutrisi tidak sampai secara optimal ke jaringan tubuh. Itulah sebabnya, meskipun seseorang minum kopi setiap pagi, tubuh tetap tidak segar. Tak hanya itu, banyak lansia juga mengalami kekurangan mikronutrien penting seperti magnesium, vitamin B kompleks, dan zat besi. Ketiganya berperan besar dalam pembentukan energi. Tanpa asupan yang cukup, kafein dalam kopi justru bisa memperburuk kondisi dengan membuat jantung berdebar atau menyebabkan dehidrasi ringan. Inilah kesalahan umum yang sering tak disadari. Dr. Wiwa sering menemui pasien lansia yang datang dengan keluhan serupa. "Dok, saya sudah berhenti olahraga, tapi kok makin sering lelah?" ujarnya. Setelah diperiksa, ternyata bukan karena usia, tapi karena tubuhnya tidak mendapatkan asupan pendukung metabolisme yang cukup. "Tubuh Anda seperti mobil yang kehabisan oli," kata Dr. Wiwa. "Anda masih bisa berjalan, tapi tidak bisa ngebut lagi." Inilah titik di mana banyak lansia mulai menyerah pada keadaan. Padahal sebenarnya, masih ada cara sederhana untuk memulihkan tenaga tanpa harus bergantung pada obat-obatan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan kebiasaan minum kopi pagi hari sebagai sarana perbaikan energi alami. Caranya? Dengan menambahkan satu bahan alami yang mampu mengaktifkan kembali metabolisme tubuh dan memperkuat sistem peredaran darah.
Namun sebelum membahas bahan rahasia itu, kita perlu memahami dulu kekuatan sejati yang tersimpan dalam secangkir kopi. Karena ternyata, kopi bukan hanya minuman penambah semangat, tetapi juga salah satu senjata alami untuk menjaga vitalitas di usia 50 tahun ke atas, asalkan diminum dengan cara yang benar. Dan itu akan dibahas secara lengkap di bab berikutnya. Kopi bukan sekadar minuman pengusir kantuk. Di balik aroma khasnya yang menenangkan, terkandung rahasia besar yang selama ini mungkin belum banyak disadari, terutama oleh para lansia. Dalam setiap butir biji kopi terdapat lebih dari 1.000 senyawa bioaktif, mulai dari kafein, polifenol, hingga antioksidan kuat seperti asam klorogenat. Semua zat ini bekerja sama membantu tubuh tetap bertenaga, memperlancar sirkulasi darah, dan menjaga kinerja otak agar tetap tajam. Namun, efek kopi tidak sama pada setiap orang. Pada usia muda, tubuh masih mampu mengolah kafein dengan cepat. Tapi ketika seseorang menginjak usia 50 tahun ke atas, kemampuan hati untuk memetabolisme kafein mulai menurun. Akibatnya, sebagian orang bisa mengalami jantung berdebar, sulit tidur, atau pencernaan terganggu setelah minum kopi. Padahal, jika dikonsumsi dengan cara yang benar dan dikombinasikan dengan bahan alami yang tepat, kopi justru bisa menjadi obat alami untuk mengembalikan vitalitas lansia. Dr. Wiwa menjelaskan, rahasia utama kopi ada pada kemampuannya menstimulasi sistem saraf pusat. Kafein bekerja dengan menghalangi zat adenosin di otak, senyawa yang membuat tubuh merasa lelah. Saat adenosin terblokir, otak terasa lebih waspada, detak jantung sedikit meningkat, dan suplai darah ke seluruh tubuh menjadi lebih lancar. Itulah sebabnya banyak orang merasa segar kembali setelah meneguk kopi pagi. Namun, kopi sebenarnya bisa lebih dari sekadar penyemangat sementara. Antioksidan di dalamnya mampu melawan radikal bebas, yaitu molekul perusak yang mempercepat penuaan sel. Antioksidan kopi membantu melindungi jantung, mencegah penyumbatan pembuluh darah, serta menjaga fungsi hati dan ginjal. Bagi lansia, ini ibarat tameng alami terhadap berbagai penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, dan gangguan jantung. Sayangnya, kebanyakan orang hanya menikmati kopi sebagai ritual pagi tanpa memahami potensi besarnya. Banyak pula yang mencampur kopi dengan gula berlebih atau krimer tinggi lemak, yang justru menghilangkan manfaatnya. Padahal, tubuh lansia membutuhkan kopi murni dengan tambahan zat alami yang mampu menyeimbangkan efek kafein dan memperpanjang daya tahan energi. Dr. Wiwa pernah bercerita tentang salah satu pasiennya, seorang pria 62 tahun yang dulu cepat lelah setiap pagi. Setelah beliau mengganti kebiasaannya, dari kopi instan manis ke kopi hitam dengan tambahan bahan alami tertentu, dalam 2 minggu saja, tubuhnya terasa lebih bertenaga dan tekanan darahnya menjadi stabil. Ia bahkan mampu kembali bersepeda keliling kompleks seperti masa mudanya. Dari kisah itu, kita belajar bahwa rahasia kopi bukan hanya pada rasanya, tetapi pada cara kita memperlakukan kopi sebagai teman kesehatan. Jika diminum dengan cara yang benar, kopi bisa menjadi ramuan kekuatan bagi usia senja. Namun, kunci utamanya terletak pada satu bahan tambahan yang mampu meningkatkan manfaat kopi berkali lipat. Dan bahan rahasia itu, yang mampu mengaktifkan kembali metabolisme, memperlancar darah, serta menjaga jantung agar tetap kuat, akan diungkap oleh Dr. Wiwa pada bab berikutnya. Sebuah bahan alami yang murah, mudah ditemukan, tapi memiliki efek luar biasa bagi tubuh lansia. Inilah bagian yang paling ditunggu-tunggu. Setelah bertahun-tahun meneliti berbagai bahan alami yang aman untuk lansia, Dr. Wiwa akhirnya menemukan satu bahan sederhana yang mampu memperkuat efek kopi tanpa menimbulkan efek samping berbahaya. Bahan itu adalah kayu manis bubuk. Ya, rempah yang sering digunakan sebagai pelengkap masakan ini ternyata memiliki kekuatan luar biasa dalam menjaga energi dan kestabilan tubuh di usia 50 tahun ke atas. Kayu manis bukan sekadar penambah aroma wangi. Di dalamnya terkandung senyawa aktif bernama cinnamaldehyde, yang memiliki efek antiinflamasi, antioksidan, dan pengatur gula darah alami.
Senyawa inilah yang membuat kayu manis mampu membantu melancarkan peredaran darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Bagi lansia, manfaat ini sangat besar karena dapat menurunkan risiko penyakit degeneratif seperti diabetes dan tekanan darah tinggi, dua musuh utama di usia senja. Dr. Wiwa menjelaskan, ketika kayu manis ditambahkan ke kopi, terjadi sinergi unik antara kafein dan polifenol kayu manis. Kafein membantu merangsang sistem saraf pusat agar tubuh terasa segar, sementara polifenol bekerja memperkuat pembuluh darah dan menstabilkan kadar gula. Hasilnya, energi meningkat secara alami, tanpa rasa berdebar atau gelisah yang sering dialami jika minum kopi murni terlalu banyak. Lebih dari itu, kayu manis juga memiliki efek hangat alami yang membantu memperlancar aliran darah ke otot dan sendi. Banyak lansia yang mengeluh kaki terasa dingin atau kesemutan, itu tanda sirkulasi mulai melemah. Dengan rutin menambahkan sedikit kayu manis ke kopi, sirkulasi darah membaik, tubuh terasa lebih ringan, dan nyeri sendi perlahan berkurang. Salah satu pasien Dr. Wiwa, seorang nenek berusia 67 tahun bernama Bu Aminah, dulunya sering mengeluh lutut kaku setiap pagi. Setelah disarankan menambahkan setengah sendok teh kayu manis ke kopinya, perubahan luar biasa terjadi dalam 2 minggu. Sekarang saya bisa jalan pagi lagi, Dok, dan badan rasanya hangat terus, ujarnya dengan senyum cerah. Yang menarik, kayu manis juga berperan menjaga daya ingat. Penelitian modern menunjukkan bahwa aroma dan senyawa aktif dalam kayu manis dapat merangsang bagian otak yang berhubungan dengan memori dan konsentrasi. Itulah sebabnya, banyak lansia yang rutin mengonsumsi kayu manis melaporkan peningkatan fokus dan kejernihan berpikir. Dr. Wiwa menegaskan, manfaat luar biasa ini bisa dirasakan hanya dengan porsi kecil, sekitar 1/4 hingga 1/2 sendok teh kayu manis bubuk yang dicampurkan ke dalam secangkir kopi hitam hangat. Jangan berlebihan, karena segala sesuatu yang baik tetap perlu takaran yang tepat. Bayangkan, hanya dengan menambahkan satu bahan sederhana ini ke kopi, Anda bukan hanya mendapatkan energi pagi yang tahan lama, tapi juga membantu menstabilkan gula darah, memperkuat jantung, dan menjaga kejernihan pikiran. Bahan yang murah, mudah didapat, namun efeknya begitu besar bagi kesehatan lansia. Namun tentu saja, rahasia sejati bukan hanya pada bahan apa yang digunakan, tapi juga bagaimana cara mencampur dan mengonsumsinya dengan benar. Karena jika salah cara, manfaat besar ini bisa berkurang bahkan hilang. Dan itu akan dijelaskan secara lengkap oleh Dr. Wiwa pada bab berikutnya. Cara aman dan efektif menikmati kopi dengan tambahan kayu manis agar hasilnya maksimal. Setelah mengetahui rahasia luar biasa di balik kayu manis sebagai campuran kopi, kini saatnya memahami bagaimana cara mengonsumsinya dengan benar. Karena banyak orang yang tergesa-gesa mencobanya tanpa memperhatikan dosis, waktu minum, dan jenis kopi yang digunakan, alhasil bukan manfaat yang didapat, tapi justru keluhan seperti jantung berdebar atau gangguan pencernaan. Dr. Wiwa selalu menekankan bahwa dalam dunia kesehatan alami, aturan konsumsi sama pentingnya dengan bahan yang digunakan. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kopi kayu manis, ada 3 hal utama yang perlu diperhatikan: dosis, waktu, dan kualitas kopi. Pertama, dosis. Cukup gunakan 1/4 hingga 1/2 sendok teh kayu manis bubuk untuk satu cangkir kopi ukuran sedang, sekitar 150-200 ml. Jangan berlebihan, karena kandungan cinamaldehide yang terlalu tinggi bisa menyebabkan iritasi pada lambung bagi sebagian orang. Campurkan kayu manis setelah kopi diseduh, aduk hingga larut, lalu biarkan sekitar 1 menit sebelum diminum agar aromanya keluar sempurna. Kedua, waktu minum. Waktu terbaik bagi lansia untuk menikmati kopi kayu manis adalah pagi hari setelah sarapan ringan. Hindari minum kopi dalam keadaan perut kosong karena asam pada kopi bisa mengiritasi dinding lambung yang mulai sensitif di usia 50 tahun ke atas. Selain itu, hindari juga minum kopi terlalu sore atau malam hari, karena metabolisme kafein pada lansia lebih lambat, bisa menyebabkan sulit tidur atau jantung berdebar di malam hari. Ketiga, jenis kopi yang digunakan. Dr. Wiwa menyarankan menggunakan kopi murni tanpa gula dan tanpa krimer. Jika ingin sedikit rasa manis,
Gunakan madu alami dalam takaran kecil, sekitar setengah sendok teh. Hindari gula putih karena justru meningkatkan risiko diabetes. Serta hindari krimer karena mengandung lemak trans yang bisa menyumbat pembuluh darah. Untuk hasil terbaik, gunakan kopi Arabica murni yang lebih rendah kafein dibanding Robusta. Kopi Arabica memiliki cita rasa lembut, lebih bersahabat dengan lambung, dan tetap mengandung antioksidan tinggi. Jika ingin sensasi berbeda, tambahkan sedikit susu rendah lemak atau oat milk agar teksturnya lebih halus tanpa mengurangi manfaatnya. Dr. Wiwa juga berbagi kisah nyata seorang pasien pria berusia 58 tahun, Pak Darto, yang awalnya mengeluh berdebar setelah minum kopi hitam setiap pagi. Setelah Dr. Wiwa menyarankan mengganti gulanya dengan kayu manis dan minum setelah sarapan, keluhannya hilang total. Sekarang malah terasa ringan, Dok, dan badan hangat terus, katanya sambil tertawa kecil. Selain itu, penting untuk tidak mencampur kopi kayu manis dengan obat-obatan tertentu, terutama obat pengencer darah atau obat tekanan darah tinggi, tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Bagi lansia dengan penyakit kronis, selalu perhatikan reaksi tubuh setelah mencoba resep baru, karena setiap orang memiliki sensitivitas berbeda terhadap kafein dan rempah. Dr. Wiwa menambahkan satu tips penting. Minumlah segelas air putih setelah meneguk kopi kayu manis. Ini membantu menjaga hidrasi tubuh dan menyeimbangkan kadar cairan, karena kafein bersifat diuretik ringan. Dengan begitu, tubuh tetap segar tanpa kehilangan cairan penting. Jika dikonsumsi dengan cara yang benar, kopi dengan kayu manis bukan hanya minuman penyemangat, tapi bisa menjadi terapi alami untuk menjaga vitalitas. Ia bekerja perlahan tapi pasti, memperbaiki metabolisme, menguatkan jantung, dan menstabilkan gula darah. Semua tanpa perlu suplemen kimia. Namun, manfaat sejatinya baru benar-benar terasa setelah beberapa minggu. Dr. Wiwa selalu berkata, tubuh lansia butuh kesabaran. Jangan hanya berharap hasil instan, tapi rasakan perubahan kecil setiap hari. Karena ketika tubuh mulai seimbang, efek luar biasa dari perpaduan kopi dan kayu manis akan terasa dalam bentuk energi yang tahan lama dan perasaan bahagia yang muncul dari dalam. Dan di bab berikutnya, Dr. Wiwa akan menjelaskan beragam manfaat nyata dari kebiasaan sederhana ini, dari jantung yang makin kuat hingga otak yang tetap tajam di usia senja. Setelah memahami cara konsumsi yang tepat, kini saatnya kita membahas keajaiban yang dirasakan tubuh lansia ketika rutin menambahkan kayu manis ke dalam kopi setiap pagi. Hasilnya bukan sekadar lebih segar, tetapi menyentuh berbagai aspek penting kesehatan, mulai dari jantung, otak, hingga sendi dan metabolisme tubuh. Dr. Wiwa menegaskan, manfaat utama dari perpaduan kopi dan kayu manis terletak pada sinergi alami antara kafein, antioksidan, dan senyawa antiinflamasi. Kombinasi ini menciptakan efek domino yang positif. Tubuh lebih mudah memproduksi energi, aliran darah menjadi lancar, dan sistem kekebalan bekerja lebih optimal. Berikut penjelasan mendalamnya. Menjaga jantung tetap kuat. Kafein dalam dosis kecil membantu memperkuat detak jantung, sementara antioksidan dari kopi dan kayu manis melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat kolesterol jahat, LDL. Polifenol dalam kayu manis membantu menurunkan kadar trigliserida dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Bagi lansia, ini berarti risiko serangan jantung atau stroke dapat berkurang secara signifikan. Dr. Wiwa menyebutnya sebagai tameng alami bagi jantung yang menua. Meningkatkan daya ingat dan fokus. Banyak penelitian menunjukkan bahwa aroma kayu manis mampu menstimulasi bagian otak yang berhubungan dengan memori. Ditambah efek kafein yang meningkatkan kewaspadaan, kombinasi keduanya menjadikan kopi kayu manis sebagai minuman pintar untuk lansia. Dr. Wiwa bahkan menyarankan pasien yang mulai pelupa untuk menghirup aromanya beberapa detik sebelum diminum, agar rangsangan saraf lebih optimal. Menambah energi dan vitalitas. Lansia sering merasa lelah meski tidak banyak beraktivitas. Penyebabnya adalah penurunan metabolisme. Nah, kopi kayu manis membantu mengaktifkan mitokondria, pusat pembangkit energi di dalam sel. Hasilnya, tubuh terasa ringan, stamina meningkat,
dan aktivitas harian seperti berjalan, berkebun, atau beribadah bisa dilakukan tanpa mudah lelah. Menstabilkan gula darah dan tekanan darah. Senyawa cinamaldehide dalam kayu manis bekerja meniru efek insulin, membantu sel menyerap gula dari darah dengan lebih efisien. Bagi lansia penderita pradiabetes atau tekanan darah tinggi, ini menjadi kabar baik. Banyak pasien Dr. Wiwa melaporkan kadar gula mereka turun perlahan setelah 2-3 minggu rutin minum kopi kayu manis. Mengurangi nyeri sendi dan peradangan. Efek hangat alami dari kayu manis membantu melancarkan sirkulasi darah ke area persendian. Antioksidannya juga menekan reaksi inflamasi pada jaringan otot. Tak heran, banyak lansia yang melaporkan rasa pegal di punggung dan lututnya berkurang setelah rutin menikmati kopi kayu manis setiap pagi. Membantu menurunkan berat badan dan lemak. Perut kayu manis memiliki efek termogenik, artinya membantu tubuh membakar kalori lebih cepat. Bila dipadukan dengan kafein, efek ini meningkat 2 kali lipat. Bagi lansia yang mengalami kenaikan berat badan akibat metabolisme melambat, kebiasaan kecil ini bisa menjadi solusi alami tanpa perlu diet ekstrim. Dr. Wiwa sering berkata, kopi kayu manis bukan sekadar minuman, tapi adalah terapi harian untuk memperpanjang usia aktif. Ia menekankan bahwa efeknya tidak instan, namun perlahan memperbaiki fungsi tubuh dari dalam. Setelah 2 minggu, tubuh biasanya mulai terasa lebih ringan. Setelah 1 bulan, tidur lebih nyenyak, pikiran lebih jernih, dan semangat hidup pun meningkat. Bahkan ada pasien berusia 70 tahun yang dulunya selalu duduk sepanjang hari, kini rutin berjalan pagi setelah memulai kebiasaan ini. Ia berkata dengan bangga, "Dulu saya hanya menunggu waktu, sekarang saya menikmati waktu." Inilah bukti bahwa perubahan besar seringkali datang dari langkah kecil namun konsisten. Secangkir kopi hangat dengan sedikit kayu manis setiap pagi mungkin tampak sederhana, tapi bagi tubuh lansia, itu bisa menjadi kunci untuk hidup lebih panjang, sehat, dan bahagia. Dan pada bab berikutnya, Dr. Wiwa akan membeberkan tips tambahan dan pola hidup pendukung agar manfaat kopi kayu manis bisa bertahan jangka panjang. Rahasia menuju vitalitas alami tanpa obat kimia. Banyak orang berpikir bahwa kekuatan tubuh lansia hanya bisa dijaga dengan makanan dan olahraga. Padahal, ada satu hal yang sering terlupakan: keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Inilah rahasia yang diam-diam dimiliki oleh para lansia tangguh di dunia. Mereka tidak hanya menjaga apa yang masuk ke tubuh, tapi juga menjaga apa yang masuk ke pikiran. Setelah rutin menambahkan ramuan alami ke dalam kopi, seperti jahe, kayu manis, atau madu murni, banyak lansia melaporkan peningkatan luar biasa pada semangat hidup mereka. Namun Dr. Wiwa menegaskan, tubuh yang kuat tidak akan bertahan lama jika pikiran terus dibebani stres, amarah, dan kecemasan. Karena itu, selain memperkuat tubuh, penting juga menenangkan batin. Salah satu caranya adalah dengan minum kopi sambil bersyukur. Jadikan setiap tegukan sebagai momen refleksi dan ketenangan. Kopi bukan sekadar minuman yang membangunkan tubuh, tetapi bisa menjadi ritual spiritual ringan yang memberi ketenangan dan semangat baru. Misalnya, setiap pagi duduk di teras, hirup aroma kopi dalam-dalam, ucapkan syukur atas napas yang masih mengalir, dan rasakan energi positif mengalir ke seluruh tubuh. Kebiasaan kecil ini, bila dilakukan setiap hari, terbukti mampu menurunkan tekanan darah, menyeimbangkan hormon stres, dan membuat otak lebih fokus. Selain itu, penting juga menjaga pola tidur dan aktivitas ringan. Lansia yang tidur cukup dan rutin melakukan gerakan peregangan sederhana setiap pagi memiliki keseimbangan hormon yang lebih baik. Ketika tubuh rileks dan jiwa tenang, maka seluruh organ bekerja lebih efisien. Bahkan, penelitian membuktikan bahwa lansia yang hidup dengan hati bahagia memiliki risiko penyakit jantung dan pikun yang lebih rendah hingga 35%. Dr. Wiwa juga berpesan agar lansia tidak merasa tua sebelum waktunya. Usia hanyalah angka, katanya dengan senyum hangat. Yang menentukan muda atau tidaknya seseorang adalah bagaimana ia menjaga pikirannya. Maka, sambil menikmati secangkir kopi pagi dengan tambahan bahan alami, sertakan juga niat dan pikiran positif. Bayangkan tubuh Anda sehat,
pikiran jernih, dan semangat hidup menyala kembali. Jadi, rahasia terakhir dari kekuatan lansia usia 50 bukan hanya pada kopi dan ramuannya, tapi pada keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Inilah kombinasi sempurna yang membuat seseorang tetap bugar, bahagia, dan bersemangat menghadapi hari-hari panjang dalam hidupnya. Karena sejatinya, menjadi kuat di usia senja bukan soal otot, tapi soal cara kita mencintai diri sendiri dengan utuh. Sahabat sehat, dari semua rahasia yang sudah kita bahas hari ini, satu hal yang paling penting untuk diingat adalah, tubuh yang kuat di usia senja bukanlah hasil keberuntungan, tapi hasil kebiasaan yang konsisten. Menambahkan 1 sendok kecil bahan alami ke dalam kopi mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar bagi kesehatan tubuh dan semangat hidup lansia. Karena seringkali, perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dari secangkir kopi yang penuh niat baik. Bayangkan setiap pagi Anda memulai hari dengan kopi yang bukan hanya nikmat, tapi juga menyembuhkan. Setiap tegukan membawa manfaat. Jantung berdenyut lebih stabil, sendi tidak lagi kaku, kepala lebih segar, dan suasana hati lebih tenang. Bukan karena keajaiban semata, tapi karena kandungan alami seperti jahe, kayu manis, madu, atau minyak kelapa bekerja sama dengan tubuh Anda, memperkuat sistem kekebalan, dan membantu memperlambat proses penuaan alami. Dr. Wiwa sering berkata, kesehatan bukan hanya tentang tidak sakit, tapi tentang bagaimana kita menikmati hidup dengan penuh energi dan kebahagiaan. Maka jangan menunggu sampai tubuh memberi tanda kelelahan baru mulai berubah. Mulailah dari sekarang, dari secangkir kopi pagi Anda. Tambahkan bahan alami yang sesuai, ubah kebiasaan kecil, dan rasakan perubahan nyata dalam waktu singkat. Bayangkan Anda bisa tetap kuat berjalan di pagi hari, tersenyum bersama cucu, atau tetap aktif melakukan kegiatan yang Anda cintai di usia 60 bahkan 70 tahun. Itu bukan mimpi. Itu bisa jadi kenyataan jika Anda mau memulainya hari ini. Tubuh Anda adalah rumah yang harus dirawat dengan cinta, dan salah satu cara termudah adalah dengan memberi nutrisi dari alam setiap hari. Jadi, mulai besok pagi, jangan biarkan kopi Anda hanya sekadar rutinitas. Jadikan ia ramuan kehidupan. Tambahkan bahan alami penuh khasiat, hirup aromanya dengan penuh syukur, dan minum dengan keyakinan bahwa hari Anda akan lebih sehat, bahagia, dan bertenaga. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan Anda untuk terus menghadirkan konten kesehatan bermanfaat. Klik juga subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan tips-tips terbaru dari Dr. Wiwa, yang selalu setia menemani para lansia untuk hidup lebih kuat, sehat, dan berumur panjang. Tulis juga di kolom komentar, bahan alami apa yang ingin Anda tambahkan ke kopi pagi Anda? Siapa tahu, resep rahasia Anda bisa kami bahas di episode selanjutnya. Semoga tubuh Anda selalu sehat, pikiran tenang, dan hidup Anda penuh kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, jaga kopi, jaga hati, jaga diri.